Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Kali ini empty haul. Jadi empty haul kali ini tuh berbagai macam. Yang pertama dari skincare, terus body care, dan makeup. Jadi aku harap kalian gak bosen lihat video aku karena lama pasti nanti videonya. Dan aku usahain sih videonya bakalan aku persingkat lagi gitu. Nih, empty haul karena sebanyak ini. Banyak banget kan. Langsung kita mulai aja. Skincare yang aku pakai selama tahun 2021 gitu ya. Ini dari cleansing dulu yang pertama. Ini dari Pond's Cleansing Balm. Jadi Pond's Cleansing Balm ini aku sebenarnya udah ngabisin 2 tube kayak gini gitu ya. Dan awalnya tuh di 1 tube yang aku pernah coba itu ya, ngerasa enak di wajah aku dan nyaman gitu di wajah aku gitu ya. Dan ini teksturnya tuh bener-bener kayak balm aja gitu. Pond's Cleansing Balm ini tuh dia 3 tahap gitu ya ngebersihinnya. Jadi yang pertama tuh jadi balm dulu, terus habis itu nanti jadi oil, dan kalau dibasuh pakai air nanti jadi milk, dan langsung terhapus gitu. Jadi kotoran-kotoran di wajah gitu ya, kayak make up gitu, debu-debu halus gitu ya. Selama pakai cocok di kulit aku. Cuman yang aku kecewa gitu ya, setelah aku ngabisin kedua tube ini, waktu awal tuh teksturnya tuh emang bener-bener hampir semua balm dan scrubnya tuh sedikit gitu ya. Tapi setelah aku coba yang kedua tube ini, lebih banyak scrubnya gitu. Aku kecewa sih sebenarnya. Kenapa Pond's Cleansing Balm ini tuh lebih banyak scrub sekarang dibanding balmnya gitu. Jadi aku pengen formulanya tuh kayak dulu gitu. Dulu tuh lebih banyak balmnya dibanding scrubnya gitu. Dan sedangkan yang tube kedua ini aku ngerasa scrubnya lebih besar-besar gitu ya dibanding tube pertama yang aku pernah coba gitu ya. Aku harap Pond's Cleansing Balm ini formulanya diperbaiki lagi gitu ya. Jadi scrubnya sedikit aja gitu. Jadi supaya ke kulit tuh nggak iritasi gitu ya. Jadi nggak bikin kering gitu. Aku harap bisa kembali gitu ya formulanya. Nah, cleansing, masih cleansing ya. Ini dari Nivea. Jadi Nivea ini tuh pembersih buat mata gitu ya, makeup mata, double effect eye makeup remover. Dan ini tuh buat yang sensitive skin tuh cocok gitu ya, jadi aman gitu ya. Dan ini isinya 125 ml. Ini tuh kayak micellar dicampur sama micellar water dicampur sama oil gitu di dalamnya. Jadi yang ada kandungan oil itu emang bener-bener ngehapus make up yang waterproof gitu. Dan aku percaya sama Nivea ini karena aku udah ngabisin, seingat aku sih lebih dari 3 botol gini gitu ya, masalah 4 botol, tapi aku lupa ya, saking sukanya gitu ya. Jadi selalu repurchase Nivea Double Effect Eye Makeup Remover ini gitu. Dan cleansing sepertinya udah gitu ya. Terus langsung ke serum gitu ya, masih skincare. Serum yang aku beli ini bukan dari Indonesia gitu ya. Itu mereknya Dr. Rachel Aloe Vera. Nih, katanya ini tuh kolagen plus vitamin E di dalamnya gitu ya. Terus ini fokus ke aloe vera gitu ya. Dan ini menurut aku sesuai sama klaimnya karena di sini katanya pore defense, smooth and protect, terus instantly hydrates. Aku ngalamin itu sih. Dan ini menurut aku tipe yang cepet meresapnya gitu ya. Terus bikin kulit lembab banget gitu, kerasa gitu. Dan misalnya sebelum make up pakai ini, make up jadi lebih flawless gitu ya, lebih nempel ke kulit gitu.
so far aku suka gitu sampai aku ngabisin serumnya ini ya. Dan abis itu lanjut ke essence. Ini essence-nya udah aku review ya, dari COSRX. Ini tuh dari Korea ya, made in Korea. Jadi review lengkapnya kalian bisa tonton di channel YouTube aku gitu ya. Dan so far aku cukup suka, cuman nggak yang suka banget gitu, karena aku sebenarnya love hate love hate. Jadi aku berekspektasi sama ini bakalan lembab banget gitu ke kulit aku, cuman bisa pakai satu produk, tapi ternyata perlu lagi pakai serum gitu ya supaya lebih lembab lagi ke kulit gitu ya. Moisturizer di sini aku ada 2 tahun 2021 ini gitu. Dari yang teksturnya cream, watery cream. Terus ini teksturnya lebih ke gel. Aku bahas dulu yang dari Hada Labo ini. Ini ya, Hada Labo. Ini asli cinta banget aku sama Hada Labo ini, karena aku tuh udah ngabisin mungkin ada 4 botol lebih kayaknya. Karena cinta itu selalu dipurchase lagi gitu ya. Rasanya aku gak bisa move on sama ini. Aku coba produk lain tuh kok kurang gitu lembabnya, tapi kalau ini juara, asli lembab banget gitu ya. Ini tuh Hada Labo Ultimate Anti-Aging Milk with Collagen, Retinol, Derivate, Improve Hyaluronic Acid katanya ya. Dan ini tuh khusus buat anti-aging. Cuman ini karena ada kandungan retinolnya, nggak begitu kerasa. Bukan nggak begitu kerasa sih, jadi nggak kerasa malah gitu ya. Menurut aku ini lebih ke mild. Jadi gak usah khawatir misalnya yang masih pemula gitu ya, terus mau coba Hada Labo anti-aging ini gitu. For sensitive skin kayaknya bakalan cocok gitu ya, terutama yang dry skin gitu ya, meskipun ada kandungan retinolnya gitu. Teksturnya tuh lebih ke cream, sedikit watery gitu ya, tapi warnanya kayak lebih ke kuning campur putih gitu, jadi kayak nggak putih susu gitu, nggak gitu ya. Dan pokoknya enak banget, lembab, aku suka banget. Sekarang moisturizer dari Himalaya. Ini Himalaya Aloe Vera Face and Body Moisturizer Gel. Aku sebenarnya semua aloe vera yang aku udah coba ya cocok selalu gitu ya, dari produk apapun gitu ya, termasuk dari Himalaya ini ya. Dan ini dari Himalaya tuh, ini bener-bener habis. Dari Himalaya tuh yang aku kurang suka dari aloe vera face gel ini, wanginya bener-bener kecium, jadi kayak kok wangi banget gitu, kayak wangi parfum itu kerasa gitu. Jadi kayaknya buat yang sensitif sama fragrance jangan coba-coba sih pakai ini. Tapi ya kecuali yang nggak sensitif sama fragrance gitu ya, yang nggak masalah gitu kayak aku, nggak masalah sih kalau misalnya si produknya tuh ada wangi, kerasa wanginya gitu. Aku pakai moisturizer Himalaya ini tuh nggak satu ini doang, jadi ini tuh aku pakai sebagai sleeping mask aja gitu ya. Jadi pakai moisturizer terpisah dulu, habis itu pakaiin ini gitu. Jadi sebagai mask, sleeping mask gitu ya. Dan kalau aku pakai sleeping mask yang kandungannya aloe vera, itu bikin beruntusan aku mengempes dan emang bener-bener gone gitu. Jadi beruntusannya emang langsung sembuh gitu. Asli ajaib banget sih. Dan ini aku pakainya sekeluarga gitu ya. Pakai ini bareng-bareng gitu. Jadi bukan aku sendiri yang ngabisin ini ya. Ini tuh bagian sunscreen ya. Sunscreen ini aku udah review di video terpisah. Kalian bisa tonton YouTube channel aku ya, yang judulnya L'Oreal UV Perfect Super Aqua Essence. Itu udah lengkap banget reviewnya. Dipersingkat aja gitu ya. Jadi L'Oreal sunscreen ini aku suka banget karena bikin kulit aku tuh pakai ini nggak bikin kusam gitu ya, cerah gitu. Terus lembab juga dan gak ada white cast-nya, itu yang utamanya gitu. Ya udah, aku suka banget sama ini. Selanjutnya dari body care dulu ya. Jadi body care ini dari Nivea. Udah ngabisin segini dong. Ini selanjutnya Nivea. Nivea ini pun udah ngabisin 2 gini, bukan aku sendiri karena bareng-bareng gitu sama keluarga ya.
Dan ini tuh Nivea Body Lotion Nourishing 48 Hour. Jadi emang bener-bener ngelembapin banget gitu ya, Intensive Moisture Care tuh. Ini tuh tampak dari packagingnya, aku tuh sebenarnya udah suka banget sama ini tuh dari lama gitu ya. Waktu di Indonesia tuh aku selalu repurchase gitu ya Nivea ini tuh. Ternyata yang Indonesia sama yang di luar negeri gitu ya, yang sekarang aku tinggali itu Abu Dhabi gitu ya, beda ternyata kandungannya gitu ya. Ini tuh kandungannya vitamin E dan almond oil tuh di sininya, almond oil. Sedangkan yang di Indonesia, kalau yang di Indonesia tuh kandungannya avocado oil plus vitamin E kalau nggak salah, nanti aku cantumin di video gitu ya. Soalnya si tampak depannya tuh emang mirip, tampak depan dari warnanya, dari bentuknya itu mirip gitu ya. Jadi pas aku beli awalnya, oh ini sama kayak di Indonesia gitu ya. Ternyata pas aku coba gitu ya, teksturnya tuh beda gitu, beda jauh. Kalau itu lebih ke teksturnya thick gitu, cream, bener-bener cream yang padat gitu ya, dan bener-bener thick gitu. Jadi kalau setelah di blend tuh kayak ada warnanya gitu ya, tapi kalau udah di blend dengan benar gitu ya, si teksturnya tuh jadi berubah jadi watery, dan bukan watery gimana sih, jadi gimana ya, jadi gak ada warnanya gitu istilahnya. Jadi gak ada warnanya, jadi nyatu sama kulit. Kirain aku kayak ada white cast-nya gitu kan, wah ini kayak ada white cast-nya. Ternyata pas udah di blend dengan baik tuh enggak gitu. Dan sedangkan kalau yang teksturnya di Indonesia itu tuh teksturnya lebih ke cream yang watery. Menurut aku nggak padat sih teksturnya tuh yang di Indonesia, tapi aku suka sih sama keduanya, yang di Indonesia maupun yang di sini, yang udah gitu ya, sampai ngabisin segini gitu. Dan ini tuh klaimnya katanya bisa ngelembapin banget selama 48 jam. Aku ngerasain itu sih, bener-bener ngerasain gitu ya. Dan ini tuh untuk dry to very dry skin, emang bener gitu ya. Kulit aku bener-bener kering, kerontang, dan pakaiin ini tuh jadi lembab gitu. Asli secinta itu sama Nivea Body Lotion yang nourishing ini. Dan sekarang ke make up ya. Nah, yang aku habisin selama 2021 ini dari eyeliner dulu. Eyelinernya ini dari Gobang. Ini tuh ultra waterproof liquid eyeliner. Jadi ini nih ya, si aplikatornya ini tuh kayak bener-bener lancip gitu ya, spidol gitu. Tapi aku heran sih sebenarnya, ini kan kayak kelihatannya tuh lancip ya, cuman setelah dipakai tuh kayak hasilnya selalu tebal gitu. Kalau dipakai selancip mungkin yang tipis gitu ya, kayak wing eyelinernya gitu, ini tuh nggak bisa. Jadi itu sih kekurangannya dari Gobang eyeliner ini. Cuman ini yang aku suka, dia warnanya bener-bener hitam pekat gitu ya. Jadi dipakai sekali aja gitu, di aplikasi ini tuh udah hitam pekat gitu. Jadi aku suka. Dan ketahanannya bener-bener tahan dari pagi sampai malam gitu. Dipakein hudu beberapa kali, dia tahan sampai sore lah, sampai sore, dan nggak bleber gitu aja gitu kan. Biasanya eyeliner lain gitu ya, setelah dipakai tuh kayak bleber gitu. Cuma dipakai hudu dan nggak pakai hudu pun ada yang bleber gitu. Tapi ini aman, jadi bener-bener tahan air, tahan keringat gitu ya. Pokoknya kalian wajib coba eyeliner Gobang ini gitu. Dan selanjutnya dari perlipstikan perlipstikan untuk bibir. Yang pertama dari Emina dulu ya. Ini Emina Glossy Stain. Ini aku suka, aku tuh ini pakai shade 01 yang Autumn Bell. Ini tuh warnanya lebih ke ungu ya, ungu campur merah sedikit sih. Jadi
Ungunya tuh ungu yang gelap, merah, antara merah bata dan ungu gitu pokoknya. Warnanya tuh di skin tone aku cocok ya, dan selama aku pakai ini bibir aku nggak ngerasain kering banget gitu ya. Biasanya kan kalau yang teksturnya head tint gitu ya, kayak lip tint gitu tuh suka bikin kering ke bibir sampai kelupas, terus ada retak-retak gitu ya. Baru bentaran pakai retak gitu. Tapi kalau Emina Glossy Stain ini di awal pemakaian emang aman-aman aja gitu ya, lembab gitu ya. Nggak lembab gimana sih, kayak aman aja gitu di bibir kering aku, dan di awal pemakaian emang nggak bikin retak gitu ya, aman gitu. Tapi kalau aku pakai lama banget gitu ya, kadang masih ada di tengah-tengah tuh kayak ngerasa kering terus sedikit retak gitu. Cuman nggak masalah sih, karena kalau wajar aja sih kalau udah lama pakai dia langsung berubah gitu ya. Dan ini warnanya nutup garis bibir, jadi emang pigmented gitu ya. Sekali ulas tuh ngecover garis bibir hitam. Aku suka sama ini, cuman nggak yang banget gitu sukanya. Ini aku pakai kalau males make upan gitu ya, soalnya warnanya udah cantik gitu, misalnya pakai ini doang gitu. Terus ya paling ke mall pernah sih pakai ini, daily juga aku pernah pakai ini. Pokoknya bisa kalian coba juga nih, Emina Glossy Stain lipstick juga, tapi ini tuh kayak dual 2-in-1 gitu. Jadi 2-in-1 matte lipstick sama soft matte lip cream katanya. Jangan salfok sama ini tanggal di mukanya ya. Dan ini tuh sebenarnya masuknya tuh belum habis gitu ya, jadi masuknya empty karena ini tuh udah lama banget gitu ya, dan aku nggak habisin ini, jadi kayak udah expire gitu ya. Tapi aku belum habisin ini, jadi aku masukin ke empty gitu ya. Dan overall nih, ini bagian yang lip creamnya, ini yang bagian lipsticknya. Warnanya menurut aku pas ya, warna merahnya untuk dalam ombre gitu. Biasanya aku pakai ini tuh kalau di ombre aja gitu. Dan kalau aku pakai sendiri aku belum pernah, karena ini bener-bener warnanya merah, merah bata campur keunguan gitu. Dari lipsticknya, menurut aku ini lebih ke matte lipstick, bener-bener matte gitu ya. Jadi hati-hati gitu, yang bagi yang kulitnya kering, jangan lupa pakein lip balm dulu, baru pakai lipstick ini gitu. Dan sama lip creamnya pun matte gitu ya. Tapi kalau dibanding sama lipsticknya, yang aku rasain lebih matte lipsticknya daripada lip creamnya gitu. Dan menurut aku ini tuh gampang ngeset ya, si lipstick maupun lip creamnya. Ketahanannya oke gitu ya kalau dipakai makanan yang gak berminyak. Tapi kalau dipakai makanan yang berminyak tetap ada transfer sedikit gitu, tapi it's okay sih. Ini tuh dari Sassy, Refresh and Go Ultra Fine Face Mist. Ini tuh lebih ke primer gak sih? Jadi sebelum make upan bisa pakai ini dulu, face mist gitu ya, dan sesudah make up pakai face mist gitu. Ini asli aku suka banget gitu ya sama ini. Dan ini tuh kandungannya banyak banget, dari hyaluronic acid gitu ya, ada hyaluronic acid, aloe vera extract, terus ini cruelty free, vegan, sama alcohol free gitu ya. Tapi kalau perfume free nggak ada ya di sini klaimnya. Dan emang ini tuh menurut aku wanginya enak gitu ya, kalem, cuman lebih ke kecium gitu. Jadi setiap di spray tuh kecium gitu. Dan ini kaleng packagingnya, ini unik sih. Kalau di spray gitu ya, ini tuh nyebar ke seluruh wajah gitu, jadi nggak perlu susah-susah buat pakeinnya gitu ya. Aku suka sama aplikator spraynya gitu, yang nyebar dan gak bikin sakit ke wajah. Dan tuh ya, ini tuh kayak plastik gitu, terus ditutup gitu. Dan ini bagus, enak dipakainya, aku suka. So ya, segitu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video YouTube channel aku.
Jangan lupa like YouTube channel aku di bawah ini, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa komen YouTube channel aku gitu ya. Misalnya kalian mau saranin aku buat video apa lagi, tinggalin aja komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.